ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam dagang ketoprak. Kurang ger cakapnya. Haji Sulam dagang ketoprak. Yang jawab salam kurang kompak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam beli mie gaga. Pedesan dia ya. Mie gaga. Haji Sulam beli mie gaga. Yang jawab salam masuk surga. Amin ya robbal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrahli sadri. Amin apa po? Qala rabbi syrahli sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du mau pakai amin. Tadi disuruh lagi doa enggak mau amin, gini amma ba'du amin. Iya kata suruh amin ya. Iya. Iya dah. Kalah dan bocah kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal. Ini bocah ada yang pilek kagak nih? Agak sehat semuanya ya. Mama belakang ada yang sumbang kagak? Ada yang jidatnya pakai koyok kagak? Ada ya. Kayak puyang banget namanya. Tapi orang mana puyang-puyang yang ngaji, orang mari marajin. Iya. Salawat beruntaikan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada kita semua nih sebagai umatnya yang insya Allah malam ini kita semua yang hadir kelak dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad. Pada pengen kan kumpul sama Nabi? Mau tahu caranya gimana? Nggak apa? Hah? Ini bocah yang ngira aja bocah. Pada Maya? Iya. Mau tahu caranya gimana biar kumpul sama Nabi? Mau? Ada yang tahu? Apa itu tuh dia ngomong apa tadi tuh? Ngopi. Kagak ada kopi di mari. Caranya gampang. Caranya kita istiqomah ngaji. Ngaji dong ya yang rajin ya. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita Bapak Kiai Komarudin AR beserta keluarga. Kita doain guru kita biar sehat, panjang umur, Allah mudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya, dan apa yang menjadi hajat beliau beserta keluarga Allah kabulkan, amin ya robbal. Tidak lupa para guru-guru lainnya, ada Ustadz Abdul Hamid dan juga Ustadz Jalaluddin As-Suyuti dari Pondok Pesantren Nurul Yakin, dan juga para santri dari Ustadz Mahrudin atau Ustadz Jojon, Ponpes Riyadul Ahkam, dan juga ada guru kita Bapak Ustadz Eka dari Ponpes Mansaul Huda Kalang Surya, dan para guru-guru lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa mahabbah saya. Dan tidak lupa kepada tamu-tamu kita, ini po banyak orang gede di mari. Maksudnya orang punya nama, orang besar di sini. Alhamdulillah hadir Camat Batu Jaya, Bu. Ini maulid kita dihadiri sama Bapak Camat, Bu. Alhamdulillah. Bapak Haji Tatang Suhada SE, dan juga bersama orang tua kita
tokoh masyarakat Bapak Dr. Andes Haji Dedi Ahdiyat beserta teman-temannya dan juga para pejabat aparatur lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa mahabbah saya. Dan kepada teman-teman semua, rekan-rekan pondok pesantren Darul Munajat yang insya Allah kita kelak akan terus berkumpul di tempat ini. Kita akan terus menuntut ilmu di sini. Dan kelak nanti kita di akhirat berkumpul dengan guru kita yang kita cintai, yaitu Kiai Komarudin AR. Amin, amin ya robbal. Oi. Ini kan kita lagi maulid. Ini saya dapat besek dari Pak Camat. Dulu mau aja. Ini besek ntar kalau saya kasih buat orang-orang santri-santri kecil yang bisa jawab pertanyaan saya. Ya, oke. Oke. Nanti ngaji dulu. Ibu-ibu mah jangan, ibu-ibu mah. Apalagi teteh-teteh nggak boleh. Ya, alhamdulillah. Shallu ala Muhammad. Bapak, Ibu semua, kita ini duduk berkumpul di sini. Halo. Hai. Po yang belakang maafin po ya, saya emang lagi ngangon bocah ini mau judulnya. Bukan ceramah, ini ngangon bocah. Kambing. Kagak, bukan. Ini calon anak yang soleh dan amin ya robbal. Anak yang soleh dan solehah itu tidak terlepas dari didikan orang tuanya. Peran orang tua itu sangat penting dan vital dalam membentuk anak yang soleh dan solehah. Pun juga dengan peran sang guru. Kita di sini ngaji, anak kita dititipin di sini bersama guru kita. Insya Allah kalau kita titipin baik-baik, kita nitip, kita ngobrol sama guru kita, insya Allah Bu, anak kita kelak jadi anak yang soleh dan solehah. Karena ini adalah bibit, ini adalah kader orang-orang yang nanti ke depannya bakal ngisi musolah kita. Ini adalah anak-anak yang kedepannya akan mengisi majelis taklim di kampung kita Bu. Dan ini adalah anak-anak bibit-bibit yang akan mengisi di masjid kampung kita. Kalaulah kita tidak peduli dengan pendidikan agama anak kita, nanti kampung kita nih bakal jadi kampung yang amburadul kali ya. Sekarang aja banyak ustadz kampung kita udah macem-macem masalah kok. Ya macem, udah segala macam masalah ada di kampung kita. Itu pun sengkilang. Nah, sengkilang. Ngerti po sengkilang po? Ngerti ya? Saya emang bahasanya begini po, saya emang Betawi, asli Bekasi, lama tinggal di Batu. Jadi rada-rada Betawi, sengkilang. Bukan burung mah kutilang. Tidak lagi. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita telah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik buat kita semua. Rasul itu adalah contoh yang baik buat diri kita. Halo, tahu Rasulullah siapa? Ada yang tahu nama bapaknya Rasul? Angkat tangannya mana? Oh iya ini. Sini naik. Oh enggak. Kamu tahu bapaknya Rasul namanya siapa? Ada yang tahu nama bapaknya Rasul? Ada yang tahu? Siapa? Angkat tangannya. Hah? Angkat tangannya, naik sini buru. Yang kasih mic mana mic? Ayo sini. Ayo tahu kan? Kasih. Ayo di situ. Ayo pegang. Dulu. Jangan om mah ketuaan. Mau nanya. Kamu namanya siapa? Pakai mic. Nama. Bangun berdiri, enggak apa-apa di situ. Berdiri. Ayo ntar dapat hadiah itu. Dari Pak Camat ini besok ini. Kemarin kita ngebuntel Pak Camat. Mohon maaf ini saya ngebuntel 1.
Ayo, namanya siapa? Widari Putri. Widari, panggilnya? Saudara. Ini nih kok yang begini nih. Ah. Oke, perkenalkan Bu, ini anak kita yang mau maju namanya Setera. Apa Widya? Widya? Widari Putri. Widari Putri. Widari orang mana? Batu Jaya. Batu Jaya belah mana? Tuh lebas itu. Belah situ. Pohon petek orang. Bukan. Belah mana dekat siapa rumahnya? Emaknya ada di mana emaknya? Ada, yang mana coba emaknya? Sekarang sebelum pertanyaan inti, Asehan mau tanya, Widari ini cita-citanya pengen jadi apa? Yo, cita-citanya pengen jadi apa? Pramugari. Pramugari. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kedepannya nanti bakal ada pramugari dari Darul Munajat. Dari Babakan, Bu. Kenapa Widari pengen banget jadi pramugari? Biar bisa jalan-jalan. Iya. Iya, benar. Berarti kalau nggak jadi pramugari nggak bisa jalan-jalan? Iya. Iya lagi. Ini saya pengangguran bisa jalan-jalan. Kemarin habis dari Camatan, terus sekarang ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu tahu nggak nama bapaknya Nabi? Ayo. Abdullah. Abdullah. Nama kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul. Nama istrinya yang pertama, yang muda, yang paling tua. Aminah. Aminah, mahnya. Wah, bocah. Ini pramugari begini lagi nih. Hah? Apaan lu kata? Oh, Khadijah. Terus nama anaknya siapa? Fatimah. Ini hadiahnya kasih jangan? Jangan katanya tuh, ada bocah tua tuh. Biar adil. Ini kan ini isinya ada berapa biji nih? Saya kasih satu. Nama ayahnya Nabi siapa? Ayahnya Nabi? Selamat Widari dapat roti dari Bapak Camat. Tepuk tangan buat Widari, tepuk tangan. Namanya Abdullah. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita nyanyi nama keluarganya Rasul biar kita kenal sama Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik rahatil atyaru tasdu firaya lil maulid wa barikun nuri abdu min baca semuanya wabarikun nuri abdu mimma
suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh 2 bulan. suka duka. 2 bulan di kandungan wafat tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada, disusui Halimah 6 tahun usianya. Wabad ibu tercinta, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka. duka. Alhamdulillah. Nih kita ceritain tentang Rasulullah. Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik untuk kita semua. Seperti yang dikatakan sama tadi, mubalik pertama tuh. Siapa namanya teh? Pak? Baru. Ini dia udah capek-capek ceramah, langsung dia otomatis dapat hadiah. Bangun. Ada dua lagi. Tar dulu. Kita dengerin tentang Rasulullah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi hasan. Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik Bu buat kita semua. Rasul mah enggak pernah ngatain orang meskipun orang tersebut sering ngatain Rasul. Tuh Rasulullah mah. Kalau kita kira-kira dikatain sama tetangga kita, kesel nggak kita? Kita dikatain sama teman kita, kesel nggak? Kita mah kesel. Tapi Rasulullah mah enggak Bu. Beliau dikatain penyihir, beliau dikatain orang gila. Tuh Rasul pernah dikatain orang gila. Halo, hai. Rasul dikata-katain, apakah Rasul marah? Kagak. Dan Rasulullah itu enggak pernah ngedoain yang jelek-jelek meskipun orang tersebut selalu ngedoain yang jelek-jelek. Rasulullah waktu dakwah Bu, nih kalau saya mah nih bagian kata modelan begini ke dakwah gitu namanya, iya. Kita ngisi di mare, disambut sama kopi, sama Tola Al-Badru, dikawal sama teman-teman, ada ibu-ibu semuanya pada baik-baik buat saya liatin. Sama panitia juga sangat-sangat antusias menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad. Padahal mah Pok, belum kelihatan ya? Pok, kelihatan nggak Pok? Halo. Yang belakang kedengeran nggak suaranya? Kagak. Tapi nyautin ya. Dengeran gak suaranya yang belakang? Kagak. Rasulullah mah Bu, beliau itu kalau dakwah, beliau pengen pergi berdakwah atas jalan Allah, di jalan Allah. Beliau itu tantangannya luar biasa Ibu. Kalau mau balik sekarang mah enak, ceramah dijemput segala macam dipapak, baliknya amprokin. Diamprokin, ngobrol dan sebagainya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu dakwah lagi jalan di kota Taif. Bayangin, Rasulullah Nabi kita yang selama ini kita baca sholawatnya, yang selama ini kita cinta kepadanya, di dalam sholat pun kita sebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu ketika dakwah bukan disambut dengan hadroh, bukan disambut dengan Tola Al-Badru, tapi beliau dakwah disambut dengan batu-batu yang besar yang dibagelin ke mukanya Rasul. Bayangin, Rasul mau ceramah ceritanya mah, dari orang-orang kampungnya itu dibagel mukanya, sampai gigi geraham copot, gigi yang peranti buat ngunyah Pok.
Dibatul sampai gigi geram, copot kan gigi geram kan kenceng bener ini ya. Ayo dah, coba-coba sengaja nggak copot kan nggak bisa. Tapi saking kencengnya bagelan tersebut, gigi Rasul, gigi geram Rasul itu patah, mengalir darahnya Rasul. Apakah Rasulullah marah? Marah nggak Rasul? Rasul benci nggak? Kesel nggak? Gedek? Enggak. Apa kata Rasul? Rasul malah mendoakan, jangan pada saat darahnya mengalir di mulutnya Rasul, ketika darahnya, kalau kata bahasa kitanya Pok, itu kalau darah ngecelak, sampai ngecelak tuh darah, itu ngecelak teh bahasa Perancis itu Pok, ngecelak. Bahasa Perancis, ya nggak percaya bocah, Perancis itu. Wah no, ntar nih habis balik pulang aja nggak tanyain mak, emang nggak percaya. Udah dengerin aja apa? Susah Pok, bocah sekarang udah kalah-kalin susah. Itu kalau kata darahnya Rasul ngecelak, malaikat udah standby Bu, malaikat penjaga gunung. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tampung darah kamu pakai sorbanmu? Sorbannya Rasul nih pakai cucuran darah kok. Kalau saya mah bang cucuran keringat doang ini. Rasul mah cucurannya darah ditampung. Sebab kalau darahnya Rasul sampai ngecelak di bumi toib, di tanah, itu malaikat murka. Malaikat langsung minta izin, wahai Rasulullah, gunung yang mana yang mau saya tublekin ke kampung dia? Tapi kata Rasul apa? Tidak, jangan wahai malaikat, karena mereka itu adalah semuanya adalah umatku, dan beliau semuanya itu orang-orang kampung situ belum tahu dan belum kenal siapa saya. Orang kalau udah kenal sama Rasulullah, insya Allah perangainya indah, omongannya cakep, akhlaknya baik, ketemu guru salaman, ketemu Pak RT salaman gitu Pak RT? Agak. Ada Pak RT. Ketemu orang yang lebih tua salaman. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ada lagi nggak? Ada. Rasulullah tuh waktu jalan mau berdakwah ke suatu kampung, Rasulullah tuh pernah dilempar Rasul. Pakai apa yo? Udah tadi batu mah. Pakai kotoran sama kambing. Bocah nambah-nambahin aja nih. Nih di riwayatnya kayak unta bukan kambing. Ongko kalau kambing mah meruluk. Lah, meruluk. Tapi itu bisa meruluk itu ya. Itu kuasa Allah, kuasa Allah. Itu jangan kita pikirin, tai kambing mah gak usah dipikirin. Jadiin boba. Halo, hai. Terusin lagi ya, bentar lagi ya. Rasulullah dibagel, dilempar kotoran unta, pakai unta. Apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah kesel? Rasul gedek enggak? Agak ya. Malah di doa Rasulullah kok kalau ke masjid. Nih, Rasulullah kalau ke masjid tong nih, ente pada ke masjid nggak? Iya, jadi buat bohongnya lu. Musola ya. 5 waktu ke musola kita ya, bareng-bareng ya. Rasulullah nih kalau mau ke masjid, jalan ke masjid, itu ada aki-aki Yahudi. Dia tuh langganannya Rasul. Langganan apa? Langganan apa tadi? Ngeludahin, bagus. Ini siapa bocah namanya nih? Maju. Kasih mic-nya. Dulu tanya dulu. Berdiri. Tong, namanya siapa? Agi. Udah Pak, begitu pisan saya ngeliat. Agi. Dipanggil siapa? Nggak tahu. Tadi setera, sekarang nggak tahu. Orang dobakan namanya unik ini. Gi, cita-cita pengen jadi apa Gi? Tukang salto. Apa katanya? Apa? Tukang salto. Anak siapa nih? Dulu kenapa pengen jadi anak salto dah? Kenapa pengen jadi tukang salto? Nggak tahu. Pok, anak kita kudu dilempengin Pok.
Kalau begini judulnya aku dilempengin di rumah nih. Gi, cita-cita yang benar apa Gi? Yang benar cita-cita penjadi apa? Tadi pramugari itu temen ente. Serah aja. Sudah. Ya si Agi biar jadi anak yang soleh dah ya. Amin ya Rabbal. Rasulullah kalau pergi ke masjid ada langganan ya aki-aki. Langganan apa Gi? Cuek. Lu mic bau ganti. Logi, sabar. Ini cuek itu apa maksudnya? Cuek itu apa maksudnya? Ludahin. Ludahin. Kenapa Rasul kok bisa diludahin sih Rasul? Betul. Gak tahu. Dia benci sama Rasul ya? Iya kali. Judes amat anak sekarang ya. Terus Gi, Rasul kan diludahin tuh sama aki-aki. Kira-kira Rasul marah nggak? Enggak. Rasul kesel nggak? Enggak. Kalau Agi nih, karena Agi nih, Agi kalau mau ke musola diludahin sama abang-abang. Abang-abang gede, habis makan jengkol pisan. Agi diludahin lagi mau berangkat ke musola, marah nggak Agi? Enggak, malah enak. Tepuk tangan buat Agi. Enak ya. Dah, Agi biar jadi anak yang soleh tong ya. Nih ada tuh dari terima. Satu lagi. Ntar lagi. Ntar kita makan. Semuanya dapat makanan, semua dapat nanti dari guru kita. Ntar iya habis ngaji makan dengerin dulu. Dah, Rasulullah itu pernah setiap mau berangkat ke masjid, beliau itu diludahin sama aki-aki orang Yahudi. Pak, Bu, ludah aki-aki Bu. Ini ludah kadaluarsa ini. Mbak, bau. Ini dulu, kita nggak dapat hadiah, kalau nggak dengerin. Iya, tadi dulu. Iya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau itu ke masjid, beliau itu dapat langganan ada aki-aki yang sering ngeludahin beliau. Sampai pada satu ketika Rasulullah berjalan ke masjid, ini satu hari nggak ada tuh aki-aki nggak ngeludahin. 2 hari nggak diludahin Rasul, 3 hari pun nggak diludahin Rasulullah nggak diludahin. Rasul kangen. Tuh ceritanya mah, ini orang yang sering ngeludahin saya kemana ini ya? Tuh Rasul malah diludahin kak. Kemana malah nyariin Rasul mah. Nggak taunya dia nanya ke warga sekitar, bang lihat aki-aki yang di mari mulu nggak? Kagak, udah 3 hari emang nggak ada di mari. Nanya lagi ke sono. Sehingga Rasulullah dapat kabar bahwa aki-aki Yahudi tadi yang tiap hari ngeludahin Rasul itu dia sakit. Apakah Rasulullah kesel? Ini kan kalau kata kita apa ya? Kalau ada orang yang usil sama kita, Pak, setiap kita lewat, kita mau beli sayur, dibagelin kita, diomongin, pokoknya. Itu kan orang kalau ngomongin kayak gitu tuh. Nah, ketika kita sehari nggak diomongin sama orang, sama tetangga kita sehari nggak dijulitin sama tetangga kita, terus kita tahu tetangga kita sakit, itu kita mau ngelongok apa mau ngomong mampus lo gitu. Kayaknya nggak bakal ngomong ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tiap hari diludahin, ketika aki-aki tersebut sakit, dicari po rumahnya sampai ketemu. Mana rumahnya jelek po, udah mah rumahnya jelek, aki-aki orang Yahudi lagi. Sering ngeludahin Rasul. Ketika Rasul namu, lalu Rasul melihat aki-aki tersebut lagi berbaring. Dia sakit. Apa kata aki-aki tersebut? Siapa di sana? Saya Muhammad, kata Rasulullah. Ada apa kamu datang ke sini? Kamu mau balas dendam sama saya? Apakah kamu ingin membunuh saya? Tidak, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah nyamperin tuh aki-aki, nyariin aki-aki sambil bawa korma, bawa buah-buahan, bawa roti, dilongokin. Orang yang siap hari itu ngeludahin Rasul, dilongokin, dibawain buah, dibawain roti.
Pada saat itu aki-aki yang melihat akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Dia mengucapkan berikrar di atas 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mati dalam keadaan itu akhlak Rasulullah. Orang kafir bisa masuk Islam cuman ngelihat akhlaknya Rasul. Itu Rasulullah itu adalah orang yang spesial. Rasul itu adalah basyarun lakal basyar. Beliau itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Rasul itu manusia biasa tapi tidak seperti manusia yang kebanyakan. Contoh gimana? Rasul rasa lapar bu kayak kita. Kita lapar, Rasul lapar. Lapar Rasul ke. Rasul aus kita aus. Rasul sakit kita sakit sama. Tapi Rasulullah itu basyarun lakal basyar. Manusia yang tidak seperti manusia. Satu ketika nih dengerin. Suatu ketika ada saudaranya Rasul ngelihat Rasulullah lagi tidur kok. Emang tidur tengari-ngari. Sunahnya Rasul tuh kalau tidur tuh tengari-ngari kok. Ada riwayat yang mengatakan 30 menit sebelum azan zuhur itu sunnah untuk tidur siang. Tapi johornya bangun lagi, jangan bablas sampai asar. Rasul tidur tengari-ngari, keringatnya bercucuran. Ada saudaranya yang ngelihat Rasul tidur keringatnya lagi ngucur gitu tuh. Nih model begini saya geran nih. Nah, pada saat ketiga saudaranya Rasul itu ngambil wadah, nyari wadah, Po. Masih melek kan masih ya? Belum ada yang tengkurap belum? Nyari wadah, buat apa? Buat nadangin keringat Rasulullah. Rasulullah keringatnya ditadangin. Habis ditadangin dapat nih sewadah nih, wadah kecil keringatnya Rasul isinya. Sama dia dicolek sama tangannya apa diumple-umple gitu tuh. Apa sih namanya? Diginiin gitu tuh, pokoknya olesin, usap, diumple-umple. Bahasa mana umple-umple? Dia usap-usap ke tangannya, ke bajunya gitu. Lalu Rasulullah nggak sengaja ngelihat, wahai saudaraku, apa yang sedang kau lakukan? Ya Rasulullah, maafin saya habis ngambil keringatmu ya Rasulullah. Ketika engkau tidur, saya diam-diam ngambil keringat Rasul. Ini nggak apa-apa nih Rasul, kata dia gitu. Bahasa kita begitu. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kenapa itu keringatnya diambil? Karena keringatnya Rasulullah itu wangi seperti minyak kasturi, Pak. Wanginya yang kagak ada di tukang minyak wangi manapun. Di Bang Rawi nggak ada wangi kayak gitu. Gimana lagi ya tukang minyak mari? Bang Minin. Saya gitu tukang minyak sih. Pokoknya wanginya tuh nggak ada yang kayak di tukang minyak manapun, keringatnya Rasul. Nah, sekarang kalau emang pengen ibu nggak percaya bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa tapi tidak seperti manusia yang kebanyakan, empo coba laki kita balik nandur, balik dari sawah, tengari-ngari, dia lagi rebahan. Emang hawanya lagi panas, Po, keringatan, kita tadangin keringat laki kita. Peloba ketek. Dapat nomor 65 tuh ya. Kita pakai, Po, tuh. Oh enggak. Jangan laki kita, Po. Oh, enggak. Bang tuh gini, oh enggak. Udah sama ibu-ibu urusannya dah. Saya mah nggak ngerti. Nah itu beda keringatnya Rasul sama keringatnya kita beda. Dan masih banyak kemuliaan lainnya. Dan terakhir dari saya ingin menyampaikan ini untuk anak-anak semuanya. Ini ada syair dari kitab Ta'lim Muta'alim dari Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji. Bunyinya gini nih. Ini nasihat buat kita nih anak-anak semuanya ya. Ini nasihat buat semuanya. Bunyinya gini. Begini nih. Tungguin ya. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu'i habi bayanin zukain wahirsin
wastibarin wa bulgotin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Hai anak-anak para tholabul ilmi, para santri semuanya, para anak-anak yang ngaji di mari dengerin. Kalau ente semua pengen dapat ilmu itu syaratnya ada 6. Yang pertama nih, kalau kita pengen dapat ilmu, kata Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji, itu ada 6 yang harus kita penuhi. Ibu-ibunya juga dengerin. Yang pertama yaitu kecerdasan. Nuntut ilmu butuh Bang San, buku anak saya suruh ngaji dia biar cerdas. Enggak, maksudnya kita topang dari rumah po. Anak kita jejelin sama pengajian, jangan cukup di guru aja. Karena guru waktunya terbatas. Di rumah kita angserong-angserongin, suruh baca, kita terlihat bacaannya. Lo tau ngaji dari mana? Sampai sini, Mak. Dengerin bacaannya. Di rumah dididik, di majelis dididik. Insya Allah nanti anak tertanam nih kecerdasannya, hafalannya kuat, insya Allah. Tuh, nuntut ilmu butuh kecerdasan. Lalu yang kedua apa? Butuh kemauan yang butuh semangat untuk ilmu mah. Kalau bocah ada yang sekolah belum waktunya pulang udah nanyain pulang, Pak kapan pulang? Nah itu udah nggak ada motivasi buat belajar tuh. Kalau begitu tuh, ada yang nanyain pulang sekolah. Harus semangat untuk ilmu. Nah lanjut yang ketiga yaitu sabar wastibarin, yaitu sabar. Harus sabar Bu untuk ilmu mah. Karena ada di kampung belah sono no. Nih dengerin, halo. Ada di kampung belah sono, dia ceritanya masuk ngaji ke tempat saya pindah. Lu pindahan dari mana tong? Pindahan dari sono gitu. Itu kenapa lu pindah kemari? Katanya kata bapak iya suruh pindah ke Asehan. Soalnya saya ngaji di sono 3 bulan belum bisa baca Quran kata gitu. Lah emang lu mulai ngaji udah ikro berapa? Baru ikro 2. Kata bapaknya ngaji di tempat yang lama itu nggak pinter-pinter anaknya kata dia gitu. Lah 3 bulan. Nuntut ilmu itu butuh waktu yang sabar. 3 bulan tuh nggak cukup buat bisa baca Quran kecuali nih bocah balik ngaji lagi, mau berangkat sekolah ngaji, pulang sekolah ngaji lagi sama mamanya, tapi jangan sama guru mau kagak sempet. Nah gitu, ada tuh di kampung saya sono. Yang nyalahin gurunya, guru pagi mana tuh ngajarinnya? Lah, jadi guru yang disalahin. Tuh ibu, kita mah jangan kayak gitu ya. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau anak kita memang belum bisa ngaji, ayo kita bantu guru kita dari rumah. Kita cek bacaannya gitu, kita benerin yang salah gitu. Jangan yang salah tuh disalahin, tapi yang salah tuh dibenerin. Lalu yang selanjutnya yaitu wabulgotin. Nah, nuntut ilmu itu butuh biaya. Tuh, butuh biaya. Sekarang mau pesantren di mana-mana udah mahal. Ini bukannya saya provokator, ini bukan, tapi memang faktanya kayak gitu, udah agak mahal. Nah makanya di sini di kampung kita nih, halo, hai, di kampung kita ini banyak guru-guru yang alim. Beliau adalah orang-orang yang arif, beliau adalah orang-orang yang ikhlas, mendedikasikan waktunya, mendedikasikan hidupnya untuk ngurusin anak-anak kita. Biar anak-anak kita kenal sama Allah, biar anak-anak kita kenal sama Tuhannya Bu, biar anak-anak kita kenal sama Nabi Muhammad. Sebab kalau anak kita kenal dengan Tuhannya, anak kita kenal dengan siapa Nabi Muhammad, insya Allah Bu, di akhirat nanti kita bakal selamat wasilah anak kita. Mohon maaf, ada di kampung sebelah sono saya nggak bisa ceritain. Yang intinya ada seorang anak perempuan, anak remaja, dia ngerantau ke Cikarang. Ini kisah nyata, saya alami. Nih dengerin, jaga pergaulan kita. Anak perempuan Bu, usianya udah sekitar 18 atau hampir 20 lah. Dia ngerantau dari kampung sini ke Cikarang. Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Waktu itu saya di sosial media, di Facebook, itu saya melihat postingan dia menggunakan anak cewek menggunakan kalung berlogo salib. Saya memang kenal sama dia, tapi saya nggak akrab sama dia. Pada saat itu saya komen di situ di statusnya, teh ini kalung cuman aksesoris kan, bukan logo yang teteh yakinin, logo salib Bu.
Akhirnya singkat cerita saya chatan sama dia, saya adakan pendekatan, nanya-nanya dan sebagainya, bahwasanya dia itu di Cikarang sudah masuk Kris dan sudah menikah Bu parahnya. Dan lebih parahnya lagi apa? Orang tuanya nggak tahu anaknya masuk Kristen dan nggak tahu bahwa anaknya udah nikah. Tuh pergaulan sekarang ngeri. Lalu kalau main ke Cikarang ngelongok anaknya itu dibawa ke kosan temennya, disangka dia tuh masih ngekos sendiri. Dan dia nikah sama orang Medan, orang Kristen. Mungkin dia itu, dan saya nanya, kenapa kamu mau nikah dan kenapa kamu mau masuk Kristen? Faktornya cuma satu Bu, apa? Ekonomi. Alasan dia, saya terpaksa saya masuk Kristen, saya mau nikah sama dia karena dialah orang yang bisa nafkahin saya. Saya nggak mau ngelihat adik-adik saya, teman-temannya pada jajan, dia nggak jajan. Cuman begitu tuh alasannya tuh. Memang di sini agak ribet, makanya Po kefakiran itu akan mendekatkan diri kita kepada kekafiran. Tapi tidak dengan orang-orang yang dari kecil didasari dengan ilmu agama. Tapi tidak dengan anak-anak kita yang saat ini ngaji di guru kita yang didasari dengan bekal ilmu agama. Maupun sesusah apapun hidup kita, saya yakin kalau anaknya punya pondasi agama yang kuat, dia akan tegar imannya. Sallu ala Muhammad. Jaga anak perempuan kita, jangan sampai kecolongan. Akhirnya saya nyusul Po ke Cikarang. Saya ngobrol sama dia. Wah, pakaian udah, biduan mah kalah sama dia. Saya boncengin Po. Ya, lempangan begitu mas saya kepaksa itu, sumpah kepaksa saya. Mau nyelamatin akidah saudara kita soalnya ini. Kalau umpama dia tebang kagak kunut, kagak tahlil segala macam urusan dia. Tapi ini dia akidah urusannya. Kita harus selamatin saudara-saudara kita yang akidahnya tergadaikan. Dan dia alhamdulillah Po, setelah saya ngobrol-ngobrol pendekatan, dia mau syahadat lagi dan dibimbing dia masuk Islam lagi. Dan setelah itu saya udah nggak kontekan, nggak ngeliat kabar segala macam. Tetapi beberapa bulan kemudian saya lihat postingan dia lagi, dia sudah nikah di masjid, di suatu masjid, dan lakinya masuk alhamdulillah. Dan untuk ilmu itu memang butuh biaya tuh dan lain sebagainya. Ini guru kita doain Bu, guru kita lagi punya hajat. Ini sawah yang di samping nih Bu, ini mau dijadiin pondok pesantren buat anak-anak kita belajar ilmu agama, buat anak-anak kita kenal dengan Tuhannya, dengan Rasulnya Bu, karena anak itu adalah aset dunia dan akhirat. Kita tuh bisa masuk surga gara-gara anak, dan kita juga bisa masuk neraka gara-gara tinggal kita pilih mau yang mana. Nih guru kita di samping nih sawah mau ngadain pembebasan lahan. Sekarang alhamdulillah progresnya udah 60% yang terbayarkan. Masih ada 40% lagi. Ini akan menjadi pondok pesantren, tempat anak-anak babakan, anak-anak kampung kita ngaji di sini, kenal dengan Allah dan Rasul. Kita doain semoga guru kita Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah mudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya. Dan semoga cita-cita kita bersama nih, guru bersama tim semuanya yang sedang berjuang mencari dana dan sebagainya untuk melunasi ini, semoga diberikan kelancaran dan alhamdulillah di sini ngaji gratis ya. Ya maksudnya enggak di mana-mana mau tong udah mahal banget. Daftar ada yang 13 juta, daftar dong kok. Ya di Bekasi di Ponpes Atakwa itu saya dengar 17 juta biaya masuk. 17 juta. Nah kita mah di sini alhamdulillah enggak sampai juta-juta, puluh ribu kagak, ratus ribu kagak. Ya insya Allah. Dan yang terakhir, nuntut ilmu itu adalah petunjuk bimbingan dari guru. Harus ada gurunya, gurunya. Dan dalam masa waktu yang lama, watulu zamani. Dan nuntut ilmu itu harus membutuhkan waktu yang lama. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kelamaan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah Bu ya, saya mohon kepada ibu-ibu semua, orang tua murid yang ada di depan, ini anak kita jaga bareng-bareng di majelis, guru beserta istrinya ngejaga anak-anak kita, dan di rumah pun kita nggak boleh kecolongan, kita harus jaga anak kita. Semoga anak-anak yang ngaji di sini, anak-anak sini semoga menjadi anak yang soleh dan soleha.
menjadi penyelamat bagi ibu dan bapaknya. Amin ya rabbal. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.